Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita mau jelasin gimana caranya bikin visa family di Saudi Arabia. Yap. Jadi visa family ini harus diurus oleh kedua belah pihak ya, suami maupun istri. Oke, sekarang kita jelasin yang dari suami dulu gimana cara ngurusnya di Saudi, sedangkan istri masih di Indonesia. Oke. Betul. Oke, pertama kalau teman-teman yang misalkan ke Saudi dulu, terus keluarganya di Indonesia, maka proses pertama yang harus diurus adalah teman-teman ya sebagai kepala rumah tangga tuh harus punya nomor 1 iqomah. Nah, iqomah ini adalah resident card atau resident permit atau KTP ya, bagi teman-teman yang mukim di Saudi Arabia. Cuman syarat iqomah ini itu harus punya yang namanya SCE atau SCE. Ini kalau engineer ya. Iya. Jadi tergantung profesi Betul. dari suaminya. Ini kebetulan saya engineer di sini. Semua teknik. profesi Keteknikan. Engineer itu ini harus punya singkatannya SCE. apa? Saudi Council Engineering. Aduh, setelah SCE sudah jadi, dapat nih soft copy bahwa Anda itu adalah seorang engineer dan ada SCE-nya, dikasihlah ke agent. Ke agent tempat pihak yang memberikan Anda kerja. Lalu di agent itu akan memproses SCE kita. Nanti mereka akan menjadi dari SCE itu akan didapatlah iqomah. Jadi iqomah. Betul. Nah, iqomah udah jadi, itulah bisa diproses untuk mendapatkan yang namanya istiqdam ya. Istiqdam ini ya syaratnya itu pertama nanti teman-teman bisa cari lah ya di websitenya ya. Tapi yang paling penting itu yang pasti iqomah kepala keluarga ya. Dan yang kedua itu yang paling penting banget adalah surat dari kafil atau surat dari agent ya. Surat agent di mana dia harus di stamp Chamber of Commerce COC ya. Jadi kafil itu surat kafil menyebutkan gaji kita dan segala macam dan di stamp Chamber of Commerce COC. Baru kita bawa juga terjemahan ijazah kita, akte anak-anak kita, terus juga terjemahan akte nikah, nah, itu disubmit semua, dibawa di situ ke kantor Istiqdam yang kalau di Riyadh ya di Riyadh gitu. Oke, nah, ini berarti udah tambah apa tadi? Terjemahan akte nikah, terjemahan akte lahir anak-anak, terjemahan ijazah, nah, itu wajib. Dan jangan lupa itu kita bayar dulu di Absir 2.000 rial untuk bisa dapat proses. Jadi sebelum ke kantor Istiqdam itu harus bayar dulu. Harus janjian dulu di website itu. Bikin appointment. Di absir.sc. Ya. Udah situ udah bikin appointment, datanglah sesuai jam yang disebutkan. Datang, ya udah datang. Proses bawa semua insya Allah cepat sih. Saya waktu itu karena ada dokumen yang kurang, bolak-balik lah keluar cari fotokopi. Sebenarnya kalau itu semua lengkap itu 5 menit itu nggak sampai. Iya, jadi pas teman-teman bikin appointment di absir.sa ini nanti bisa dilihat ada syarat-syarat dokumennya. Nah, di situ tinggal dipenuhi aja. Yap, lengkapnya di situ. Nah, ini contohnya yang kita bawa adalah iqomah, surat dari agent yang di stamp COC, Chamber of Commerce, terus terjemah ijazah suami, terus terjemah buku nikah, dan juga terjemah akta lahir anak-anak. Ya, terjemahnya itu waktu kita nggak pakai yang nggak pakai apostil, jadi cukup diterjemah penerjemah tersumpah yang di Indonesia, terus saya kirim ke suami. Tapi teman-teman yang lain ada yang sampai apostil pakainya, jadi terserah ya. Biayanya tadi berapa? 2.000 rial. Jadi pas saat bikin appointment udah langsung transfer biayanya itu 2.000 rial. 2.000 rial itu kurang lebih 4,5 juta ya, kurang di bawah, nggak nyampe 4,5 juta rupiah. Kayak gitu. Nah,
udah ke kantor Istiqdam, udah bawa ini semua, udah bayar, udah bikin appointment, udah bawa ini semua dokumen, dan jadinya adalah ini kartu selembar kuning ini sangat-sangat berharga. Jadi Warnanya di kuning. hari itu juga Betul. langsung dikirim ke istri ini soft copy-nya. Ini sisi belakang ya, sisi depannya ada nomor visa. Sekarang setelah kertas kuning tadi dikasih ke saya dalam bentuk soft copy, kita bikin janji di VFS ya. Bikin janji di VFS Tashir, terus syarat dokumennya adalah pertama tadi Istiqdam yang kuning. Kertas kuning tadi. Terus selebihnya apa? Bukti kalau kita itu ada hubungan keluarga. Yaitu apa? Akte nikah buat anak-anak dan buku nikah. Buku nikah Buat suami istri ya. Yes. Dua-duanya tuh. Akte dan buku nikah. Akte lahir anak-anak dan buku nikah. Akte dan buku nikah ini harus diterjemah dan apostil. Oke. Aslinya akte di apostil, aslinya buku nikah di apostil. Dua-duanya. Terus kita terjemah, aktenya diterjemah, buku nikahnya diterjemah, lalu terjemahnya di apostil lagi. Untuk istri tambahannya ada SKCK. Yes. Nah, SKCK-nya ini bikin di Mabes Polri dan itu juga harus di apostil, tapi nggak usah diterjemah. Jadi cuma apostil aja. Terus habis itu kita urus namanya medical check up. Semuanya? Buat semua. Di anak-anak 7 tahun ke atas. Kalau 7 tahun ke bawah itu nggak perlu medical check up. Medical ya. Nah ini cari kliniknya di daerah-daerah Jakarta Selatan banyak yang terotorisasi Gamka ya. Banyak. Nah ini medicalnya. Waktu itu saya di Tebet, ya di Salamat Medical. Ya, persis di samping stasiun Tebet. Ya. Nih nanti pas sudah bikin appointment di sana ada 2 layanan. Ada 2 layanan yaitu launch dan standar ya atau reguler. Nah yang launch ini lebih mahal daripada yang standar. Berapa tuh? Kalau kemarin berempat habis 5,9 juta berempat. Nah kalau yang standar berarti bisa lebih murah. Terus ketika itu datang bawa appointment, nanti ditanya appointmentnya udah ada atau belum. Nah bikin appointmentnya itu di malam hari. Ya di malam hari teman-teman besoknya mau datang. Jadi nggak bisa 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya itu nggak bisa ya. Jadi tepat di malam hari ya teman-teman mau datang. Nah terus di sana nanti akan dicek dulu, di screening si data-data yang syarat dokumen yang udah kita siapkan itu. Ya, nanti di screening dulu udah lengkap atau belum. Kalau belum nanti kita suruh balik lagi. Nah, kalau udah lengkap baru ke berikutnya kita akan biometrik. Ya, biometriknya itu difoto terus sama sidik jari. Nah, terus ada masalah waktu anak saya yang terakhir itu nggak kebaca sidik jarinya. Jadi harus minta di sini di tempat kita medical ini surat keterangan sidik jari gitu. Jadi setelah kita biometrik baru nanti kita medical. Jadi bolak-balik gitu. Jadi habis biometrik kita ke tempat medical check up. Bilang mau medical terus nanti setelah biometrik dapat nomor enjas nanti akan di-link dengan si hasil medical itu. Jadi kita udah bawa tuh berkas yang dari VFS itu kita bawa lagi sama pasportnya sama nanti udah ada print-printannya dibawa ke tempat medical. Nanti kita medical habis itu balik lagi ke VFS baru serahin hasil medicalnya. Udah jadi tinggal nunggu sekitar 2 hari ya, sehari atau 2 hari itu udah jadi visanya gitu. Nah tambahan untuk nanti apostil buku nikah ya. Apostil buku nikah itu harus pakai buku nikah suami sama istri. Dua-duanya? Ya, dua-duanya. Buku nikah suami sama istri dua-duanya dilegalisir dulu di KUA, baru habis itu dilegalisir ke Kementerian Agama. Habis legalisir Kementerian Agama, baru di apostil. Nah, untuk apostil itu nanti di web ini ya. Di web ini.
Kelihatan nggak tuh? Oke, gitu aja kayaknya udah selesai. Sampai situ prosesnya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain bisa DM ke akun Instagram aku ya. Ya, di sini juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.